Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersyukur. 1 menit di depan kita hanya berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan kalau kita tidak tahu apa yang harus kita terima kasihkan kepada Tuhan, kita berkata, saya nggak tahu Tuhan, saya mau ngomong apa. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur karena Tuhan setia sekalipun kita tidak setia. Tuhan tidak pernah memberikan yang sisa-sisa. Sekalipun kita menukarnya dengan sisa-sisa, bahkan sampah. Mari kita berterima kasih untuk panjang sabar Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk kesempatan hidup, untuk gereja Tuhan, untuk keselamatan yang sudah kita terima karena jasa Kristus. Mari kita bersyukur. Bapa dalam surga, hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Datang di hadapan Kau sungguh amat baik. Berkati Tuhan, satu demi satu kami boleh hadir. Ya Tuhan, tolong kami, izinkan kebenaran firman melembutkan hati kami. Bapa dalam surga, inilah kami milik-Mu Tuhan, yang ditebus dari segala kesia-siaan dan dibayar dengan darah yang mahal, yaitu anak-Mu yang tunggal, juru selamat kami, yang menanggung segala kebodohan, kekerasan hati dan kesia-siaan hidup. Kami bersyukur Tuhan, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kepandaian kami dan kemampuan kami Tuhan. Kami berterima kasih bahwa kasih karunia itu diberikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami ini mendapat kesempatan boleh beribadah. Bahkan beberapa di antara kami boleh melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan, untuk keluarga kami, untuk gereja yang tidak sempurna. Kami bertumbuh di sini Tuhan. Kami bersyukur untuk keajaiban kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, bahkan sekalipun kami tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, Tuhan tidak langsung mematikan kami. Tapi Tuhan memberi kami kesempatan sekian lamanya di dalam kebaikan-Mu. Bapa dalam surga, tenangkanlah hati kami Tuhan. Silahkan Roh-Mu yang kudus bekerjalah seluas mungkin di dalam hati kami. Melembutkan kami Tuhan, mencerahkan rasio pikiran kami, dan memberikan ruang kerendahan hati di dalam diri kami. Tuhan, puaskanlah dahaga jiwa kami oleh kebenaran firman-Mu. Satu lagi Tuhan, kami minta padamu, layakkan hamba Tuhan untuk berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan. Jagailah mulut bibirnya Tuhan untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Dan Tuhan berkati semua jemaat yang Kau sayangi ini Tuhan, untuk boleh berespon dengan benar terhadap firman-Mu. Inilah seru sembahyang kami Bapa, kami meminta di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silahkan duduk jemaat sekalian. Mari Bapak Ibu, tema kita memberi dari hati yang limpah, dari kelimpahan hati. Saya mengajak kita membuka bagian Markus pasalnya yang ke-12, Bapak Ibu Saudara, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Bagian ini nanti Roberto yang baca ya, bagian yang sebelumnya. Jadi bagian 41 sampai 44 ini kita baca bersama-sama. Yang bagian 38 sampai dengan 40, tolong Roberto yang baca ya. Bapak Ibu, Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Satu orang saudara kita membaca sedikit latar belakangnya dari 38, silahkan. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Mari bersama-sama.
Banyak orang kaya memberi jumlah yang semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Seluruh nafkahnya. Satu lagi, terakhir Lukas pasal 21, ayat 1 sampai dengan 4 bersama-sama. Bapak Ibu, Lukas pasal 21, ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Baik Markus maupun Lukas mencatat, Bapak Ibu, sebelum peristiwa yang indah seorang janda itu memberikan seluruh nafkahnya, itu ada peristiwa bagaimana Yesus memperingati mereka terhadap orang-orang Farisi, ahli Taurat ya, orang-orang yang duduk di tempat yang terhormat, orang-orang yang beribadat, orang-orang yang jubahnya panjang yang berdoa, tapi orang-orang yang merampok, menelan rumah-rumah janda-janda dan mengelabui begitu banyak orang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari bagian ini, itu ada satu peristiwa yang sangat indah. Bagaimana orang janda miskin itu memberi 2 peser, 1 duit. Itu nilai yang paling rendah, lebih rendah dari dinar. Perhitungannya itu 1/6 atau 1/7-nya Bapak Ibu Saudara. Dinar, 1 dinar itu upah 1 orang bekerja dalam 1 hari. Coba dikurskan di kita sekarang. Orang kerja 1 hari itu dapat berapa? 150, 200, bagi aja 1/6. Dapat berapa? 30? Ya seperti itulah dia, dan dia berikan seluruhnya itu. Bapak Ibu, kisah ini begitu indah, menyentuh hati kita. Tetapi kisah ini tuh disematkan di dalam grand design. Kok bisa ya ada perempuan yang miskin, janda, lalu berani memberikan semua dari nafkahnya keseluruhan. Setelah itu dia gak punya apa-apa lagi. Kok bisa bagian ini dicatat begitu indah. Itu dikomparasi dengan, jangan lupa loh, ada hal yang begitu indah diberikan, tapi jangan lupa loh, itu terjadi di dalam grand design yang besar, di mana ketika keadaan bangsa orang-orang Israel saat itu, mereka punya pemimpin-pemimpin agama sangat pintar berkhotbah, mereka berdoa panjang-panjang, mereka memiliki pemimpin yang tadi kita baca suka duduk di tempat yang terhormat, dan mereka mengelabui begitu banyak orang, dan mereka merampas, menelan rumah janda-janda. Keadaan yang seperti itulah Bapak Ibu Saudara. Itu adalah satu sistem kerohanian yang sangat buruk. Ada pemimpin-pemimpin agama yang tega mengambil haknya orang miskin, lalu dia masih boleh dihormati sebagai seorang pemimpin. Keadaan ini tidak ideal, tapi bagian ini dicatat baik dalam Markus dan Lukas. Ini loh, di tengah-tengah keadaan yang tidak ideal, ada satu persembahan dari perempuan sederhana. Ada satu yang terobos di tengah-tengah sistem yang buruk. Bapak Ibu, kita tuh hidup di tengah-tengah dunia yang segala bagian, bukan hanya daerah politik, sosial, di dalam pekerjaan. Ya, kita ndak habis-habisnya. Tadi pagi berdoa untuk korupsi, lalu dipaparkan itu orang korupsi bukan lagi miliaran, tapi hitungannya triliunan. Ya, dalam keadaan yang sangat tidak ideal, keadaan yang korup banget, keadaan yang
merampas hak-haknya orang miskin, Bapak Ibu Saudara. Sistem yang begitu buruk bahkan itu terjadi di rumah Tuhan. Di bait Allah ketika orang memberikan persembahan, ada loh pemimpin-pemimpin agama yang punya mentalitas itu ngerampok jemaatnya. Bahkan dia pilih yang paling miskin untuk memperkaya dirinya. Dan di tengah-tengah keadaan itu Yesus mau katakan, kamu lihat ya, ada orang rohani seumur hidup cuman tahu model kayak vampire. Sedot darah orang, ambil orang sampai dia mati. Tapi di tengah-tengah kondisi buruk tidak menghalangi manusia itu bisa memberikan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Tidak ada satu kondisi sistem sehingga kita bilang hopeless. We cannot do anything, gak ada. Di tengah-tengah kondisi yang buruk seperti itu, bahkan itu terjadi di dalam tubuh Kristus, di tengah-tengah orang beribadah. Di dalam gereja sekalipun. Langsung lewat satu peristiwa yang simpel di tengah-tengah. Ada seorang janda, dia masuk, dia pergi dan dia memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya, kenapa baik Markus dan Lukas itu mencatat prolog seperti ini. Ini loh orang-orang jahat yang ngerampokin rumah para janda. Bapak Ibu, sebetulnya ya, kalau baik Markus dan Lukas mencatat, janda ini memberikan semuanya, habis gitu dia itu gak punya apa-apa lagi. Karena Alkitab bilang seluruh nafkahnya, semua, berarti dia gak punya apa-apa lagi. Kok bisa? Bapak Ibu sebenarnya begini ya. Kisah ini dicatat bukan cuman untuk mengajak kita itu melihat, wah hebat ya, jadilah seperti janda ini. Kita mesti memberikan habis-habisan untuk Tuhan. Bukan cuman itu Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk memberikan satu teguran, sindiran kepada umat pilihan Tuhan, kepada gereja Tuhan. Kok bisa ada orang memberikan sama Tuhan, habis gitu dia gak punya apa-apa lagi. Kok bisa? It is not supposed to be. Maksudnya itu bukan begitu maksudnya Tuhan. Begini Bapak Ibu Saudara, gak ada orang itu memberikan sama Tuhan, habis gitu dia tuh gak punya apa-apa lagi. Itu tidak mungkin terjadi Bapak Ibu Saudara. Seharusnya itu tidak mungkin terjadi. Gak ada orang itu ya, karena kamu tuh beri sama Tuhan, bahkan saking miskinnya kamu, habis gitu kamu gak bisa makan. Itu gak ada. Pemazmur katakan apa di dalam Mazmur 37? Dulu aku muda, sekarang aku tua, tetapi tidak pernah aku melihat orang benar itu anak cucunya meminta-minta roti. Dulu, sekarang aku tua. Jadi dia lihat dalam sejarah, gak ada orang itu kalau memberi sama Tuhan lalu kamu jadi kere, miskin gak bisa makan, gak mungkin. Tetapi kenapa itu dicatat? Dia memberi dari seluruh nafkahnya. Itu untuk menyindir satu sistem yang buruk yang terjadi saat itu. Bapak Ibu sebetulnya gini ya, di dalam budaya Yahudi itu Tuhan punya cara untuk memelihara. Gak pernah ada boleh orang itu terlalu miskin sampai kamu itu gak bisa kasih persembahan sama Tuhan. Itu gak boleh. Kenapa? Karena Tuhan mengatur sistem itu luar biasa. Bahwa orang miskin harus dipelihara. Orang-orang anak yatim, orang-orang janda itu dipelihara Tuhan luar biasa. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mengatur harmoni luar biasa ya. Jadi setiap kali orang-orang yang kaya, orang-orang yang suku-suku punya tanah, setiap kali panen itu ada hukum yang dicatat di dalam Alkitab. Baik di dalam Imamat, baik di dalam Ulangan. Kalau kamu memanen hasil ladangmu, gandummu, lalu itu ada bulir-bulir yang jatuh. Boleh ambil enggak? Enggak boleh ambil. Kenapa? Tuhan atur. Itu haknya para janda, orang yatim dan strangers. Apa itu? Ya, orang asing yang tinggal dengan kamu. Kenapa? Karena orang asing itu gak boleh kerja Bapak Ibu Saudara. Mereka gak dapat hak kerja. Jadi understood ya. Kenapa Ruth itu bawa Naomi. Naomi tahu saya gak bisa kerja. Tapi menantu saya pun gak boleh kerja. Kenapa? Oh jangan lupa kamu Moab. Kamu gak boleh kerjain tanah kita. Ini punya kita. Jadi apa yang dilakukan? Naomi bilang kamu tunggu aja ya apa berkas-berkas yang jatuh. Itu pemeliharaan Tuhan. Jadi sama Bapak Ibu Saudara, benihnya sama-sama bagus, sama-sama sehat. Cuman tempat makannya aja yang beda. Yang kaya makannya mungkin enak sambil kipas-kipas, piringnya bagus. Tapi yang makannya ya sama-sama sehat dari gandum yang sama. Cuman yang satu mungkin makan di pinggir
kloso gitu ya, sambil mungkin piringnya sederhana. Tapi sama, dan Tuhan bilang enggak boleh ambil loh, berkas yang jatuh enggak boleh ambil. Coba saudara perhatikan ya, kalau di dalam Ulangan Tuhan bilang, jikalau pohon zaitunmu itu siap dipanen, waktu kamu panen, kamu cuman boleh mengguncangkannya 1 kali. Dan waktu diguncangkan 1 kali itu rontok semua buah zaitun, kamu tidak boleh lihat lagi ranting-ranting yang tersisa. Kenapa? Yang tersisa itu bukan punya kamu. Punya siapa? Orang miskin, janda, anak yatim, strangers yang pegang bagian itu. Saudara mungkin bilang, apa? Itu bukan saudara ya, saya ya waktu baca itu. Wah, gua akan gaji orang kayak Goliat supaya waktu goncangkan itu goncangkan sak buahnya, sak daunnya, sak rantingnya. Saudara tahu betapa pelitnya saya? Enak aja gue udah kerja mati-matian tanah-tanah saya, bibit-bibit saya pelihara, jagain dari hama. Terus saya cuman boleh guncangkan 1 kali gitu. Terus sisanya nanti orang lain yang ngambil, that's it. Dan mereka gak bisa komplain sama Tuhan seperti saya komplain tadi ya. Kenapa? Karena mereka tahu, Tuhan ingatkan, emang kamu siapa? Aku keturunannya Abraham. Tuhan akan bilang, jangan lupa loh, Abraham itu orang asing masuk di tanah Kanaan, saya yang kasih tanah itu. Lu jangan sombong, lu itu cuman budak. Dulu kamu itu budak, dibawa Tuhan ke tempat ini gratis tanahnya dapat. Kamu siapa? Jadi mereka gak akan berani Bapak Ibu Saudara. Cuman sekali goncang mereka mengambil yang ada, yang enggak jatuh, enggak boleh ambil. Itu punya orang miskin, janda dan lain sebagainya. Wah, Tuhan itu indah. Jadi mengatur yang kaya itu sadar. Saya bisa kaya, itu bukan untuk saya. Saya tuh cuman dipakai Tuhan alat sehingga lewat kekayaan saya itu saya be blessing for others. Dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Itu hukum mereka mengerti. Sehingga saudara kalau masuk di dalam tempat ini kondisi saat itu tuh cukup horor ya. Memang Kristus harus datang ya. Bagaimana ketidakadilan itu sampai ada loh orang semiskin itu cuman punya 2 peser. Itu nilai paling rendah Bapak Ibu. Saat orang kerja 1 hari itu dapatnya 1 dinar. Itu disebutkan apa? Hitungannya apa? Peser. Itu nilai yang paling kecil sekali. Aduh, itu sistemnya buruk di dalam gereja. Mesti mikir itu seluruh pengurus. Kok bisa ya? Mungkin diakonianya gak berjalan baik Bapak Ibu Saudara. Mungkin sekali. Mungkin pemimpinnya dalam gereja itu para penjilat orang kaya. Bisa jadi. Mungkin pengurusnya sibuk dengan program gereja dan jalan-jalan sampai orang miskin tidak terpelihara. Mungkin gaji pendetanya kegedean kali ya. Cepat-cepat diturunin, potong. Ya, supaya bisa ini orang miskin nggak bisa itu. Kamu cuman boleh goncang 1 kali. Yang lainnya punya mereka. Kenapa bisa orang sampai kasih terus nggak bisa punya apa-apa lagi? Ini sebenarnya keadaan tidak ideal. Nggak boleh loh sampai seperti itu. Tetapi Tuhan mau kasih tahu yang ideal, yang tidak ideal kayak begitu loh. Yang penuh segala ketidakbenaran seperti itu masih bisa keluar orang miskin yang hatinya limpah, yang terus memberi dalam kelimpahan. Begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sehingga kalau kita lihat di dalam bagian ini very special ya. Janda miskin ini tidak dicatat namanya, nggak penting lah ya. Janda miskin ini nggak dicatat namanya siapa, nggak perlu. Tapi Alkitab mencatat Tuhan memperhatikan dia dari pertama kali dia masuk. Dia memberikan apa, lalu Tuhan komparasi dengan orang kaya yang tadi lebih dulu masuk. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, itu bukan glance. Tuhan itu memperhatikan detil kepada ibu janda ini dan kita tidak perlu tahu namanya. Janda miskin ini mewakili semua hati persembahan di dalam perjanjian baru. Lalu di dalam perjanjian lama ada janda miskin juga yang sudah hampir mati, tidak bisa apa-apa karena kekeringan di tengah-tengah kotanya. Bapak Ibu tahu siapa dia? Janda Sarfat. Janda Sarfat yang tidak punya apa-apa, lalu mempersembahkan semua yang ada kepada dia untuk seorang hamba Tuhan seperti Elia dan untuk pekerjaan Tuhan.
temuan pertama dengan Elia, Elia langsung bilang, "Ibu, apa yang ada padamu? Aku gak punya apa-apa." Ya berharap dapat belas kasihan. Kalau kita bertamu ke rumah orang, ya besok Pak Harefa, saya panas, saya ada apa kayak di rumahmu Pak, keluarin, masa cuma lihat-lihat. Saya nggak ada apa-apa Bu, kayaknya kurang cocok untuk Pak Harefa dan Dokter Bella ya, coba pakai yang lain ya, coba pakai yang lain, saya aja lah ya. Terus Bu Mercy, wah datang doang, kecut Bu, masa cuma lihat-lihat. Terus saya bilang, saya nggak punya apa-apa Pak, pas kali ini bener-bener nggak punya apa-apa. Ya apa ya, saya cuman punya donat di belakang dan itu pun untuk anak saya Pak. Terus tamunya bilang, keluarkan donatmu itu ya. Dan yang makan donat itu pertama kali adalah saya. Kalau ada sisa baru kamu boleh makan. Kayak mana saudara? Ya. Rasanya kita lihat orang kayak gini, lu gak tahu diri, lu gak kasihan. Gue bilang gak punya apa-apa. Lalu janda ini bilang, saya cuman punya segenggam tepung dengan minyak dibuli-buli. Buli-buli itu ukurannya tempayan, bejana, buli-buli. Sudah paling kecil itu, kayak semprotan minyak wangimu itu loh kali ya. Udah paling kecil. Wah, berharap ada belas kasihan dari hamba Tuhan. Enggak, langsung hamba Tuhan ini bilang, pergi masaklah 1 genggam itu dengan minyakmu. Bikinlah roti dan yang makan lebih dulu saya. Kalau ada sisa baru kamu dengan anakmu. Aduh kayaknya kita bilang ini udah pulang. Ya, tapi di situ saudara akan melihat ya, janda kafir enggak kenal Tuhan seperti ini, di dalam segala kemiskinan kesusahannya cuman punya 1 genggam, berani melangkah dengan iman. Enggak dicatat siapa namanya, tapi dicatat detil keberaniannya untuk mengambil keputusan. Sehingga Alkitab memberikan satu pujian, janda ini menikmati tepung tidak pernah habis dan minyak yang tidak pernah habis. Nah itu baru mujizat Bapak Ibu Saudara. Mujizat. Anda dan saya itu mujizatnya, maafkan ya, masih kelas playgroup. Mujizatnya itu adalah apa? Ada berapa permen di depan? 1. Tutup mata, lalu buka mata, jadi 2. Hore! Mujizatnya gitu. Kalau bisa Tuhan, yang punya 1 jadi 2, yang 2 jadi 4, yang 4 jadi 8. Itu baru namanya mujizat Tuhan. Tapi mujizat di dalam Tuhan, saya nggak tambahkan apa-apa. Tepungnya tetap 1 genggam, minyaknya juga tetap 1 buli. Tapi mujizatnya adalah apa? Nggak akan pernah habis-habis dalam hidupmu. Kita kagum-kagum Bapak Ibu Saudara. Saya nggak perlu tambahkan apa-apa kepada kamu. Kamu minta sembuh, saya nggak kasih kamu sembuh. Tapi Tuhan jawab, sekalipun kamu sakit, saya pakai kamu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kamu sendiri nggak akan saya sembuhkan, tapi lewat mulut kamu, saya pakai banyak orang lewat doa hidup kamu. Itu baru namanya mujizat Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu tidak ya, orang sakit sembuh, saudara nggak perlu datang sama Yesus. Saudara pergi ke anak kecil dulu 10 tahun lalu namanya Ponari, cuman taruh batu di kepalamu kamu sembuh. Gitu, ya. Saudara pergi ke tempat saya di Madura, saudara disembur-sembur air wangi asli, saudara sembuh saudara. Ya, enggak perlu Tuhan. Tapi mujizat itu yang membawa kamu datang pada Tuhan. Enggak ada yang ditambahkan secara kuantitas. Tetapi kualitas hidupmu itu mengalir, enggak bisa habis-habis. Dimakan enggak bisa habis-habis. Puji Tuhan, kadang-kadang banyak hal enggak perlu ditambah dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Itu tepung ya, kalau ditambahkan Tuhan dari 1 genggam jadi 2 genggam. And then besok jadi 3 genggam, 4 genggam. Jadi 1 mangkok, lalu jadi 1 karung, lalu jadi pabrik tepung. Sudah enggak perlu berdoa lagi kita sama Tuhan. Minyakmu kalau terus tambah, enggak perlu Tuhan, justru ketakutan. Aduh, aku taruh uangku ini di mana ya, tepungku ini di mana ya, nanti kebakaran gimana ya. Waktu masih 1 genggam enggak pernah kepikir. Waktu sudah mulai banyak, mulai ketakutan, mulai banyak hal yang mencuri di dalam hatimu. Maka kita bersyukur, maka di dalam perjanjian lama ada seorang janda yang berani memutuskan, saya enggak berani sentuh itu dulu, walaupun kita bilang itu punyamu loh, tepungmu loh, minyakmu. Dia berikan itu untuk hamba Tuhan. Dan dia melihat mujizat yang tidak ada habis-habisnya. Janda miskin di Sarfat mewakili gimana cara beri sama Tuhan dan sesama. Lalu janda miskin yang kita baca di dalam catatan Markus dan Lukas mewakili orang-orang perjanjian baru. Bagaimana caranya memberi kepada Tuhan dengan benar.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu begitu humor tinggi ya. Tuhan mau menunjukkan, ahli Taurat, kamu yang suka merampok janda-janda ini ya. Alkitab bilang kan, janda miskin itu dipalakin sama pemimpin-pemimpin agama. Saya kasih tahu ya, kamu yang rampok dia, orang yang dirampok seperti janda miskin ini. Karena apa? It is possible Bapak Ibu Saudara. Janda miskin ini adalah salah satu dari sekian janda-janda yang dirampokin sama ahli Taurat dan orang Farisi. Saya kasih tahu ya, kamu yang mengambil haknya orang miskin. Dari orang yang miskin ini hatinya kaya memberi sampai enggak sisa apapun kepada dia. Itu ironisnya hidup manusia saudara. Tapi saudara lihat ya, saudara dikasih perbandingan kayak gini pun saudara dan saya betul-betul butuh Roh Kudus untuk ngeh. Karena kalau sudah lihat kayak gini pun bisa ada loh orang-orang yang mikir, ya so what gitu loh. Apa indahnya? Ya mumpung gua hidup, ya saya merampas aja. Saya kumpul untuk hari tua. Ya salah lu sendiri, kenapa kasih itu untuk Tuhan sampai kamu gak punya apa-apa. Beda sekali Bapak Ibu sudut pandangnya. Maka betapa kita butuh belas kasihan Tuhan untuk memahami isi hati Tuhan. Maka Bapak Ibu kita akan melihat ya, dari bagian ini tuh dimulai dengan kata-kata begini Bapak Ibu Saudara. Pada waktu di bait Allah orang memberi persembahan, itu kalimatnya dimulai dengan Tuhan memperhatikan kamu. Itu prinsip. Tuhan bukan memperhatikan apa yang diberikan lebih dulu. Tapi Tuhan bilang, Tuhan memperhatikan ibu janda miskin ini. Bapak Ibu, di dalam kekristenan itu Tuhan tidak terlalu tertarik 2 juta, 1M, 500 juta yang kamu berikan kepada Tuhan. Tuhan sangat tertarik, kamu itu siapa di depan saya. Itu yang Tuhan tertarik. Saudara tahu ya, kita seringkali membingungkan Kain kenapa persembahannya ditolak. Oh soalnya dia sayur mayur. Oh Habel kenapa persembahannya diterima. Oh karena dia kasih domba. Ya itu ada beberapa kebenarannya ya, tapi itu bukan semuanya. Kita tahu Alkitab bilang jelaslah Kain memberi dengan tidak ada iman, Habel beri dengan iman. Tapi coba cek Kejadian. Mari kita buka sama-sama Kejadian Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Minta tolong Ibu Yanien yang baca ya. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5, silakan. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Menarik ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu lihat ya, bagusnya Roh Kudus, indahnya Roh Kudus memimpin Musa mencatat ini. Begini loh Bapak Ibu Saudara, Habel dan korban persembahannya diindahkan Tuhan. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Menarik ya, yaitu siapa? Semua orang yang datang beri persembahan kepada Tuhan, Tuhan lihat kamu itu siapa? Identitas kamu itu siapa? Yang ditolak itu bukan masalah persembahannya Bapak Ibu Saudara. Yang ditolak itu orangnya, sesederhana itu. Satu kebenaran-kebenaran yang menyakitkan yang kita tidak suka. Ya, tidak ada semua orang beri pada Tuhan, Tuhan akan terima. Enggak Bapak Ibu Saudara. Enggak ada seperti kalau saya beri sama Tuhan, Tuhan pasti terima. Enggak. Ya, apalagi kalau kena lagu sekolah minggu ya. Persembahan kami. Nah sama kan, sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Saya sampai cari-cari kayaknya aslinya gak gitu ya. Gak gitu deh, siapa yang merubah lagu itu jadi kayak gitu ya. Aduh sedikit sekali, gak apa-apa Tuhan, sedikit. Sampai anak-anak kita itu besar, mereka punya hukum Taurat yang mereka tidak pahami bahwa kalau kasih sama Tuhan jangan banyak-banyak. Sedikit saja,
pasti Tuhan senang. Karena Tuhan lihat hatimu, rupamu, ya gitu. Tuhan lihat hatimu, iya. Justru karena Tuhan lihat hati, keluarnya itu limpah Bapak Ibu Saudara. Mana bisa seperti itu? Ya tapi kalau di luar itu saudara, beri yang terbaik bagi Tuhan, terbanyak Tuhan kasih lipat-lipat. Ekstrim tertentu, wah mobilnya dikasih, rumahnya dikasih. Kalau di daerah denominasi Protestan ya sedikit sekali, sampai mati sedikit sekali, gereja ngutang-ngutang susah sana sini. Kenapa sedikit sekali, yang penting gitu. Beda banget Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau balik di dalam bagian ini, saya mau mengatakan positioningmu di hadapan Tuhan. Orangnya Tuhan terima, persembahannya Tuhan pasti terima. Kamu berdiri di hadapan Tuhan itu dengan iman, persembahanmu diterima Tuhan. Jangan pernah mikir karena saya kasih sama Tuhan kaya, lalu cuci uang di gereja, saya kasih banyak sama Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi sendiri gak pernah cinta Tuhan, gak tertarik sama Tuhan. Sehingga gak heran loh banyak orang tersinggung kalau Pak Tong bilang, yang belum cinta Tuhan, kamu belum Kristen, kamu gak ngerti sungguh-sungguh tentang kasih Tuhan. Gak usah kasih persembahan. Tapi gak bisa semua orang niru-niru ini ya Bapak Ibu. Kalau vikaris-vikaris, pendeta-pendeta di bawah Pak Tong ngomong gini bener-bener jemaat gak kasih persembahan gitu ya. Tapi kalau Pak Tong yang ngomong gitu, jangan kasih persembahan, tambah banyak yang kasih persembahan. Aku jangan ditinggalkan Tuhan. Aku kayak gitu, memang kuasanya beda Bapak Ibu Saudara ya, kuasanya beda. Jadi saya tadi nggak ngomong gitu loh ya. Saya cuman bilang Pak Tong ngomong gitu loh ya. Itu beda sekali. Kenapa? Karena dia ngerti gitu loh. Kamu kalau belum beres siapa kamu dengan Tuhan, terus kamu tidak merasa Dia itu Tuhanmu, terus kamu tidak merasa sungguh-sungguh bahwa Dia mengasihi kamu dengan pertaruhan nyawa. Please, gak usah kasih apa-apa sama Tuhan. Sesederhana itu. Gak perlu. Gak ada uangmu, gak ada hidupmu. Minggir. Karena Tuhan tidak mengindahkan Tuhan tidak mengindahkan kain dan korban persembahannya. Maka Bapak Ibu Saudara, kita perlu datang sama Tuhan. Tuhan, murnikan hatiku, bersihkan hatiku. Kita kenapa berdoa, Tuhan, aku ini milik-Mu Tuhan. Semua yang saya punya itu milik-Mu Tuhan. Karena kita ngerti benar, harus right from the start. Kita gak lagi mikirin tentang saya kasih apa sama Tuhan. Coba catat ya berapa yang saya kasih sama Tuhan. Gak ada poin itu di hadapan Tuhan. Maka siapakah kamu di hadapan Tuhan? Itu penting sekali. Lalu Bapak Ibu kita akan melihat 3 hal. Mentalitas orang di dalam persembahan. Kedua, motivasi orang memberi persembahan. Dan apa itu memberikan persembahan di dalam kelimpahan. Pertama Bapak Ibu Saudara. Mentalitas orang yang beri persembahan, mentalitas yang seperti apa? Bapak Ibu, ada orang itu kan dibandingkan miskin dan kaya. Jangan salah ya Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan itu anti orang kaya. Atau Tuhan itu kok curiga terus sama orang kaya, enggak. Ya, Tuhan menerima banyak orang kaya, Tuhan sayang orang kaya seperti Sakius. Dan Tuhan tidak pernah usik-usik uangnya Sakius. Justru Sakius bilang, Tuhan aku akan separuh hartaku ku berikan Tuhan. Lalu kalau aku dulu pernah ngambil uang orang, aku ganti 4 kali lipat. Saudara, ada buku yang iseng-iseng menghitung kekayaan orang. Kalau ada orang ngomong kayak gini langsung kere dia saudara. Abis-abisan bangkrut dia. Justru karena itu dia ikut Tuhan. Bapak Ibu ganti 4 kali lipat. Dia betul-betul menyadari. Tapi Sakius yang kaya gak diapa-apain uangnya. Tapi bersamaan dengan bagian itu, cerita itu berdampingan Bapak Ibu Saudara. Orang kaya yang bodoh itu loh Bapak Ibu Saudara. Yang datang pada Tuhan. Tuhan gak perlu cari, dia datang sendiri. Sakius Tuhan perlu cari. Ini pemuda kaya datang sendiri sama Tuhan. Kelihatan inisiatif, tapi Tuhan cuma bilang, jual hartamu, beri pada orang miskin dan ikutlah aku. Tuhan sentuh daerah paling lemah, yaitu apa? Kekayaannya. Ya. Dengan kekayaannya itu dia pegang mati-matian. Tuh, saudara kalau ikut Tuhan ya, Tuhan mesti sentuh area di mana kamu kuat. Karena Tuhan tidak mau kamu datang sama Tuhan itu dengan pegangan kepada kekuatanmu, kepinteranmu, keluargamu. Tuhan mau kamu dan saya datang sama Tuhan itu telanjang. Bukan telanjang nudis, gak pakai baju ya.
betul-betul telanjang, gak ada apa-apa lagi yang bisa kamu banggakan. Baru kamu mengerti artinya kasih karunia. Waktu kamu datang sama Tuhan, masih pegang otak kamu yang pinter itu, masih pegang kepada kekayaanmu, masih kepegang kepada keluargamu, nggak bisa kamu tersentuh sama Tuhan, nggak mungkin. Kenapa harus ada paksaan jual semua? Itu kan kejam Tuhan. Jual semua. Kalau Tuhan minta separuh 7/5 pun 75% ya. Ini rakus banget kok semua, bukan Tuhan kejam. Karena Tuhan tahu selama kamu dan saya masih ada sesuatu yang kita pegang di dunia ini erat-erat, kita nggak mungkin bisa terpesona pada Kristus, nggak ada. Harus abis-abisan nadir. Ya, baru sadar pinternya kita itu dalam satu klik. Bisa nggak mikir apa-apa saudara. Bisa kebentur langsung hilang ingatan dan lain sebagainya. Baru kita, iya Tuhan, Engkau betapa indahnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara ya. Maka kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan anti orang kaya. Tapi memang Bapak Ibu Saudara ya, banyak hal perlu dibandingkan. Ucapan berbahagia itu pertama kali dari 9 ucapan bahagia ya. Pintu gerbang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu boleh pakai miskin secara harta, juga pakai miskin secara kerohanian. Kita itu selama belum melarat ya. Kalau kerohanian kita tuh masih, gue sekolah minggu dari kecil. Dapat hamba Tuhan khotbah bosenin kayak gini, gile bener. Gak bisa saudara, gak bisa. Saudara mesti melarat dulu di hadapan Tuhan baru bisa merasakan semua yang artinya blessed you are. Berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu. Harus lewat pintu gerbang pertama jadi orang yang miskin sama Tuhan. Gak bisa Tuhan, gak buat apa-apa Tuhan. Ya, itu baru kita bisa merasakan. Maka dari bagian ini tidak kebetulan, saudara lihat ya, pertama mentalitas orang yang memberi adalah pertama ya. Ada loh orang yang kaya, berlimpah, tapi seumur hidup sampai mati gak pernah kepingin memberi apa-apa sama Tuhan. Ini ekstrim ya, gak ada kayaknya dalam ruangan ini ya, puji Tuhan. Terima kasih semua menunduk, biarlah saya berbicara kepada kepala-kepalamu. Ya ada orang kaya seumur hidup merasa, aduh kebaktian janji iman lagi Pak Tong ini ya. Dengarkan khotbah sebelum tantangan janji iman pulang duluan. Kira-kira gitu misalnya ya. Karena ngerasa lu rampok gua deh Tuhan. Gua kerja mati-matian dari muda suruh janji iman. Lu rampok gua Tuhan. Kamu dan saya tuh merasa Tuhan itu rampok dirimu. Padahal kebalik gitu ya kira-kira ya. Ada orang demikian. Kedua, ada orang yang kaya berlimpah tapi mentalitasnya itu perlakukan Tuhan itu kayak tukang parkir saudara. Tahu saudara kalau orang kasih ke tukang parkir, saudara ya kita kasih tukang parkir itu tolong cari saya tempat yang baik, lalu kasih saya parkir, lalu bayar ya, lalu saudara cari, nggak tahu ya saudara ada orang tuh uang parkirnya di dompet bagus. Tapi rata-rata uang parkirmu adalah uang terkecil yang ada di dalam seluruh hidupmu, benar bukan? Bukan gitu ya. Kamu akan kasih seperti uang parkir. Saya punya teman ya, saya ikut mobil dia, anaknya diturunkan mau tiba-tiba masuk ruang sekolah minggu balik lagi. Mama belum persembahan. Mamanya buka pintu, belum persembahan. Terus mamanya, oh ya lupa. Apa yang dilakukan mamanya? Dia ambil di depan kotak itu mobilnya, lalu cari-cari 5.000, 10.000, ambil dari situ, lalu kasih kepada anaknya. Kira-kira anaknya pergi. Saudara-saudara, poinnya bukan 5.000, 10.000, 20.000, poinnya bukan. Saya bilang pada dia, kalau boleh aku kasih saran ya, next kamu kalau kasih anakmu, persiapkanlah baik-baik. Uang persembahan itu saudara jangan keluar dari untel-untel celanamu itu loh. Nanti saudara jatuh, saudara lihat mana yang paling merah atau paling biru. Siapkanlah baik-baik gitu ya. Lalu saya bilang, loh Ci yang penting kan hatinya. Itu kan cuman simbol gitu ya. Aduh, terus anakmu itu melihat bahwa kamu kasih sama Tuhan itu ambilnya dari kotak parkirmu itu loh. Oh itu ngaruh ya? Ya ngaruh lah. Saudara lihat ya, kasih itu kayak sama tukang parkir yang sedikit yang bisa kamu berikan.
ekstrim ya. Kenapa di gereja-gereja tertentu itu kalau ngasih, semua harus tahu ya, catat ya saya kasih berapa. Tapi bisa ada orang yang ngasih tuh nggak mau orang lain tahu. Baik sekali, bisa jadi dia kalau tangan kanan beri, tangan kiri nggak boleh beri. Bisa jadi juga jangan tahu. Kenapa? 1.000, bisa jadi gitu kan. Tapi pokoknya kelihatan memberilah. Gitu, saudara. Saudara yang KKR regional kira-kira ngerti kan? Kalau kita pergi ke gereja itu kita hampir cucurkan air mata ngelihat mereka bagaimana ngitung uang. Jemaat berapa? Kita kan suka ngitung jemaat berapa buat laporan tuh loh. 250, seumur hidup saya baru tahu. Jemaat 250 persembahan berapa? 40.000. Tapi ada 1.000, hitung kayak gitu. Lu kira Tuhan tuh tukang parkir dalam hidupmu. Kamu boleh parkir dimanapun lahan yang dia mau. Lalu kamu kasih sisa-sisa kepada Tuhan. That's it, mentalitas kayak saudara pikir Tuhan itu tukang parkirmu. Saya kasih yang sisa-sisa, sisa tenaga, sisa waktu, sisa hidup saya, sisa kesehatan saya. Tunggu saya tua dulu baru cinta Tuhan. Sudah sakit, pikun semua sana sini. I love you Lord. Yang sisa-sisa. Gak heran Pak Tong bilang. Orang muda yang paling hebat, paling pinter, paling kuat. Siapa yang berhak pakai hidupmu? Pilihannya cuma 2. Kalau gak kamu dipakai Tuhan, ya pasti kamu dipakai satunya. Tuhan, tuh ya satunya. Ya, kira-kira gitu. Hantu itu macam-macam Bapak Ibu Saudara. Bisa dunia, bisa dirimu sendiri, bisa macam-macam, bisa teman-temanmu, bisa pekerjaanmu dan lain sebagainya. Maka mentalitas memperlakukan Tuhan itu seperti tukang parkir. Ketiga, ada orang yang miskin dan mentalitasnya memang miskin. Waduh, susah ini ya. Kalau yang nomor 1 tadi, nomor 2 kaya tapi miskin, tapi lumayan lah. Ada yang dibanggain dikit, ya kayanya itu. Tapi kalau saudara udah miskin, terus mentalitasmu miskin, kagak ada obatnya saudara, gitu ya. Ini udah kayak mau diapain lagi ya orang ini. Orang kalau mentalitas sudah miskin, orang kalau secara jasmani miskin, terus mentalitasnya miskin, aduh, dia akan terus menuntut orang itu memberi pada dia. Dia akan terus playing victim, dia akan terus harus diberi, nggak pernah. Giliran sekali nggak diberi, nuntut dia, marah dia. Kok saya nggak diberi? Seharusnya saya diberi, seharusnya saya ditolong. 4, ada orang yang miskin dan mentalitasnya kaya sekali. Aduh, seandainya ya, boleh dari semua pilihan-pilihan ini, saya mau pilihan yang terakhir, yaitu apa? Kaya dan limpah. Kalau boleh. Tapi ternyata saya pilihan yang ini. Bolehlah miskin, tapi mentalitasmu itu limpah. Orang kayak gini saudara kagak ada matinya. Mengalir, Alkitab bilang itu seperti aliran hidup yang mengalir dalam hatimu. Terus mengalir, tidak akan ada habis-habisnya. Saya pernah cerita ya di Jambi, mau seminar, terus pergi ke sana, Bu berhenti ya ambil kue di tengah ibu yang kemarin ibu doain. Yang mana? Yang didoain di gereja. Oh yang sakit kanker itu, iya dia habis kemoterapi, tadi pagi dia cepet-cepet bikin kue. Saya bilang, Pak tega banget sih, kita nggak bisa gitu pesen kue di lain tempat untuk seminar ini. Oh ibunya yang nggak mau, dia bilang nggak bisa datang seminar karena tulangnya nggak bisa berdiri, duduk lama-lama jadi diikat Bapak Ibu Saudara ya, karena cancer tuh udah masuk ke tulang kepala, tulang ekor kepala ini. Tapi dia pinter masak, jadi dia bilang saya ngasih bikin kue aja ya. Saya berhenti di rumahnya masuk ya, dia duduk gitu ya di kursi roda, ada pembantunya ternyata saudara. Pembantunya yang dia bilang 1 kilo itu blue bandnya segini, dia yang ngatur, dia yang harus lihat timbangannya. Tapi ada orang lain yang ngerjain. Nah saudara, mulailah hamba Tuhan datang, basa-basi yang basi ya saudara. Aduh luar biasa, kenapa harus masak-masak gini, Ama kan baru kemo. Iya, kemo hari pertama itu belum sakit, besok baru sakit. Biasanya gitu Bapak Ibu Saudara, habis kemo tuh gak apa-apa, sehat walafiat. Jadi cepet-cepet masak.
Sudahlah Ama, ini nanti Ama kan, terus dia lihat saya, kenapa Jontau, manggil Jontau tuh hamba Tuhan, kenapa? Ama kan sakit, gak usah lah. Saudara tahu dia bilang apa? Dia bilang gini, nih Jontau, dia pegang tangan saya sakit, saya tahu Tuhan masih beri kesempatan saya melayani. Terus dia bilang gini, jangan sungkan, saya bikin kue ini bukan buat kamu, tapi buat Tuhan. Apa enggak tempelak tuh? Gitu ya kira-kira ya. Dak mak, makanya Tuhan bilang saya, makanya kamu jadi hamba Tuhan jangan terlalu banyak basa-basi. Sudah, to the point saja. Aduh kamu akhirnya, enggak apa-apa, jangan sungkan. Saya bikin semua ini bukan buat kamu. Saya kasih ini, saya tahu benar ini untuk Tuhan. Nggak bisa datang, nggak bisa kasih apa-apa, ya bisanya keahlian dia masak kue dan lain sebagainya. Nggak mau diganti, nggak mau dibeli, kasih. Waduh saya baru ngerti, ini orang yang namanya limpah. Nggak bisa habis orang kayak gini itu. Nggak habis-habis, nggak dibikin Tuhan kaya, nggak dibikin Tuhan sembuh. Tetapi lewat hidup dia itu orang mendapat aliran berkat luar biasa. Terakhir, orang kaya dan yang memberi juga di dalam segala kekayaannya, kelimpahan. Sukacita karena dia tahu saya tuh cuman dititipin berkat dari Tuhan. Untuk menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Itu mentalitas ya. Sekarang kita lihat motivasi, dorongan orang memberi kepada Tuhan itu seperti apa. Berkaca dari janda yang miskin yang memberi yang paling kecil. Sampai hitungannya peser. Diperkecil lagi, seduit. Kira-kira demikian Bapak Ibu Saudara ya. Dorongan motivasi apa? Oh Bapak Ibu dalam gereja Tuhan, di tengah-tengah orang beribadah, itu ada motivasi orang itu memberi dengan kompetisi. Bukankah Bapak Ibu tahu ya kalau orang memberi di beberapa gereja, denominasi, itu harus dicatat dia memberi berapa. Sehingga ada seorang majelis itu menuntut hamba Tuhan marah karena namanya tidak dicatat di dalam urutan orang yang memberi. Kelupaan. Bukan salah pendetanya, salah Bu Mardi. Mana Bu Mardi di sini ya? Nggak ngetik, nggak masukkan, salah. Wah, kenapa nama saya di situ? Bagaimana orang melihat saya sebagai majelis tidak berbagian dalam pekerjaan Tuhan ini? Apa kata orang? Ya sangat butuh validasi dan mukanya itu harus dijaga baik-baik. Apa kata orang? Nah kompetisi Bapak Ibu Saudara, kompetisi sehingga saya pernah KKR regional itu di tengah habis kebaktian ini Saudara tahu ya ada berapa tempat maafkan ya. Kalau bahkan di gereja-gereja Saudara itu ada apa itu yang membawa makanan terus lelang. Ya, lelang makanan ya. Itu aneh loh Bapak Ibu Saudara, bagi saya itu aneh tapi ya kadang-kadang ada yang mengadakan itu. Pepaya gitu ya. Bapak mikir saya siapa yang layak digunakan ini ya. Siapa yang gak gampang tersinggung dalam ruangan ini ya. Ada orang bilang, makanya lu kalau Bu Mercy yang ngomong jangan berani duduk depan kata gitu. Lu pasti disebut paling gak disuruh buka Alkitab. Nah semua kalau saya khotbah tuh pergi-pergi ke belakang. Termasuk Pak Roni ya Pak, siap gitu ya. Biasa beliau duduk depan soalnya. Terus bisa pepaya itu loh Bapak Ibu Saudara. Bapak Victor 500.000 gitu ya. Wah langsung Mr. Janter berdiri. 1 juta, wah pendetanya langsung kipasin. 1 juta saudara, ya jangan lihat pepayanya. Lihat hati untuk Tuhan, ya lihat pepaya. Lihat apa lagi yang lu jual emang pepaya kok mau rohaniin. Pepaya ini saudara ayo, siapa? Kayak gitu saudara kompetisi. Waduh itu dilakukan bukan di luar gereja, di dalam gereja. Mentalitas kompetisi seperti itu. Saudara jangan salah ya, di gereja reform itu sometimes Pak Tong itu bisa tanda kutip maaf ya. Kelesannya itu bisa sekejam itu Bapak Saudara. Kalau janji iman dia langsung tuding satu orang. Roberto berani kasih berapa? Semua hamba Tuhan lemes saja di situ Saudara. Kayaknya kemarin gue baru janji iman ini lagi. Mana ya aduh sebut semua. Itu satu sisi kelihatannya kejam Saudara. Tapi itu mendorong kamu untuk tidak main-main kasih sama Tuhan. Persembahan kami sedikit sekali. Makin orang gak tahu, makin sedikit kamu kasih tahu. Jadi kadang-kadang kok gitu Pak Tong ya? Enggak, lu salah ngelihat. The old man ini punya bijaksana yang
beda dan dia nggak akan pakai itu semua. Biasanya di ruang yang paling kecil, yaitu apa? Kumpulan hamba Tuhan saja. Lalu kumpulan pengurus-pengurus inti. Nah habis gini pengurus inti resign semua saudara ya kira-kira ya. Yang dia harap mengerti hati dia. Catat supaya semua orang yang nyatet itu merasakan artinya memberi di dalam kelimpahan. Gak ada apa-apa lagi Tuhan tapi berani beriman. 1 tahun ini saya kasih sekian Tuhan. Ada uangnya? Gak ada Tuhan. Gak ada tapi berani beriman. Itu didesak luar biasa. Jadi beda ya Bapak Ibu motivasinya dengan kompetisi. Kedua, ada motivasi orang itu manipulatif Bapak Ibu Saudara. Dia manipulatif sama Tuhan. Saya kasih 1 juta, Tuhan akan ganti berlipat-lipat. Ayat-ayat yang disukai Tuhan menyingkapkan tingkap-tingkap langit. Sehingga bukan cuma langit itu dibuka tapi banjir saudara. Ya kelimpahan tercurah semua. Ya dibukakan semua. Saudara lagi perlakukan Tuhan itu kayak biro investasi ya. Gua tanam modal segini Tuhan, jangan lupa kembaliin ya. Tapi itu nggak diajar di luar Bapak Ibu Saudara, itu diajar di dalam gereja. Beri lagi, siapa yang kasih sedikit, sedikit diberkati Tuhan. Siapa yang kasih banyak, diberi Tuhan limpah-limpah, manipulatif sama Tuhan. Lalu ketiga, mentalitas cuci uang di gereja Bapak Ibu Saudara. Motivasinya itu cuci uang di gereja, maafkan ya. Mungkin kamu tidak suka dengarkan istilah ini, terasa too judgmental, terlalu menghakimi orang atau kasar. I'm so sorry ya. Tapi saya harus memakai istilah ini. Mungkin tidak seberapa kamu sukai. Gereja kok isinya nyinyir-nyinyir nyindir orang. No. Saya dengan gentar berdiri di hadapanmu. Tuhan akan pukul semua hamba Tuhan yang sembarangan berbicara. Termasuk doa saya tadi. Tapi saya harus pakai istilah cuci uang. Kami waktu pernah 1 kali melayani di tempat yang sangat amat kaya. Itu orang kalau ngasih persembahan saudara, hitungannya MM. Orang datang kepada hamba Tuhan, gembala di tempat kami. Pak, saya punya tanah itu 1.500 sekian meter persegi. Daripada nggak ditempati saya kasih untuk gereja ya. Tapi apa gereja mau terima? Kayak gitu saudara. Jadi kita yang di Buaran ini minder kali ya. 1.000 berapa Pak Donald? 1.100 itu segala daya upaya, sampai bentur kepala, segala. Terus tempat-tempat tertentu itu bisa mau terima enggak gitu, sekian. Lalu ada orang bilang gimana ya, 1 kali itu ada seorang jemaat, waduh 1 orang bisa kasih 1 M, luar biasa. Lalu terus dari mulut ke mulut 1 M, tiba-tiba ada 1 orang jawab gini, lu lihat dong 1 M dia kasih itu bersin buat dia. Gitu ya. Karena dia pegang 1 T. Kita bilang nyinyir banget sih sama harta orang gitu ya. Lu tahu dari mana? Tapi lewatin sekian tahun kemudian kita baru ngeh Bapak Ibu Saudara. Emang cuci uang. Ngerti maksud saya saudara? Dia ambil semua terus ya udah kasih 1 M sama Tuhan. Tenang ya Tuhan, Bok marah ya. Kan saya udah setor sama dirimu. Tapi yang dia simpan untuk dia jauh lebih banyak dan menggunakan cara untuk mendapat uang itu dengan gak beres. Pokoknya kasih sama Tuhan. Tenanglah lu di sorga, tenanglah jangan marah-marah. Saya kan udah setor kayak saudara ngasih apa itu? Ngasih apa ya? Kalau di pasar itu harus bayar orang itu ya karena kita pakai tempatnya ya seperti itu saudara ya. Hal-hal seperti itu. Apa-apa? Ya jatah preman ya, jatah preman. Tuhan premanin dirimu ya. Kira-kira baru kita tahu waktu kita lihat keluarganya 1 demi 1 masuk penjara. Baru kita bilang aduh it is possible dulu dia kasih itu dengan cara yang mungkin tidak benar ya. Ya, Bapak Ibu banyak hal seperti demikian. Lalu mentalitas yang keempat Bapak Ibu Saudara, yaitu Savior Syndrome. Ya, mentalitas yang apa? Maafkan Bapak Ibu Saudara, mentalitas yang tanpa kita sadari atas nama motivasi baik bisa jadi nggak benar. Baik itu harus ketemu benar baru jalannya seimbang. Benar nggak ada baik kejam. Baik nggak ada benar, aduh lelet langsung meleot. Nggak ada bentuknya. Maka ada orang bilang begini kepada saya misalnya ya Bapak Ibu Saudara, ini contoh-contoh nyata ya. Untuk retreat mesti perlu berapa sih? Sekian puluh juta. Waduh berat ya. Tapi gak apa-apa lah, jalanin aja lah.
nanti kurangnya saya tutupi misalnya. Wah, sorak-sorak bergembira ini Bapak Ibu Saudara. Ya, apa? Kurangnya 200 juta nanti ada yang nutupin. Godaan untuk bersuka cita itu tinggi sekali ya. Tapi kemudian kita lihat, saya bilang pada orang ini ya, kamu berdoa saja, Tuhan gerakkan kamu kasih berapa. Kamu kan bilang kalau kurang nanti saya tutupi. Ya. Terus saya bilang, tapi nanti kalau lebih kasihan kamu. Kamu gak dapat kesempatan berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Mengerti Bapak Ibu maksudnya ya. Jadi kenapa saudara selalu mikir kalau kurang. Kalau kurang 50%, tapi siapkan hati juga kalau lebih. Lah kalau kamu bilang kalau kurang 500 juta saya tutupi. Lah ternyata tertutup. Lah kamu kasihnya apa? Ya kamu gak kasih apa-apa. Tapi kita harus melatih diri untuk tidak punya mental savior syndrome seperti ini. Harus 1-2 orang menjadi juru selamat, gak ada. Uang dari anak sekolah minggu yang paling kecil pun ya di sekolah-sekolah minggu itu lucu ya. Katanya gereja pindahnya di mana gitu ya. Nanti teman-temannya besar, katanya ada persembahan untuk gereja. Bisa nanyain kayak gitu coba, aduh. Luar biasa ya, kadang mesti lihat anak-anak ini baru dapat penghiburan besar ya, hal-hal seperti itu. Kok kamu tahu dari mana? Lama nggak kebaktian di sini. Hal-hal seperti itu ya. Bapak Ibu ada yang mentalitas savior syndrome, tapi enggak ada one man show di dalam pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan tidak perlu ditolong oleh siapapun. Setiap orang berbagian sama di hadapan Tuhan. Mau kasih seperti orang kaya atau seperti orang yang janda yang miskin ini. Kelima Bapak Ibu Saudara, mentalitas itu kalau memberi itu tidak bijaksana Bapak Ibu Saudara. Bisa loh, saya mau memberi untuk Tuhan, tapi tidak bijaksana. Ya satu orang ibu jemaat kita bilang, Ci anakku itu loh ikut di cabang kita janji iman, mamanya kirim kepada dia itu tiap bulan 3 juta. Lalu 1 minggu kemudian dia telepon mamanya, ma kirim lagi loh, kamu baru dikirim kemarin 1 juta. Iya ma, hatiku tergerak untuk pekerjaan Tuhan. Jadi 3 juta, 2 juta untuk bayar ibu kos dan bayar bla 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 dia di situ, itu dia kasih untuk janji iman, bablas angine gitu kira-kira ya. Dia kasih semua terus dia minta emaknya kirim lagi. Terus saya gimana ini anak saya. Terus dia bilang itu semua bukan untuk aku mah, itu untuk pekerjaan Tuhan. Nah, mulai grogi maknya kan. Gimana Bu Mercy, saya harus kasih contoh. Mama tidak boleh perhitungan dengan Tuhan. Anakmu ini belajar cinta Tuhan. Saya bilang Cik, lu kasih tahu anak lu ya. Kamu kasih untuk Tuhan itu ngambil jatahnya ibu kosmu. Gitu ya kira-kira. Itu uangnya ibu kos. Please jangan diambil. Gitu ya. Oh gitu ya. Cik Mercy yang nelpon enak aja. Gitu ya kira-kira. Kamu yang nelpon dia. Ada orang-orang yang. Dan Tuhan bilang loh mentalitas kayak gini gak sehat loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan tegur orang Farisi ya. Mentalitas Farisi itu adalah apa? Kamu itu beri banyak untuk pekerjaan Tuhan. Ibumu di rumah itu enggak kamu rawat. Ada enggak catatannya dalam Alkitab? Ada. Ya, Ibu Marta yang baca untuk kita ya. Coba baca Markus 7 ayat 9 sampai 12. Ya, minta tolong baca bagian ini. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Lalu saya minta tolong istrinya Bapak Paulus ya. Yang baca 1 Timotius 5 ayat 8. Yang bukan istrinya please kendalikan diri jangan baca. Nanti terjadi huru hara. Istrinya Bapak Paulus minta tolong baca 1 Timotius 5 ayat 8. Lalu minta tolong Ibu Marta baca Markus 7 ayat 9 sampai 12. Kita lihat ya catatan Alkitab silahkan. Markus 7 ayat 9 sampai 12. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Iya, saudara bintangnya. Seperti satu teguran, nyinyiran ya.
Pinter kali kau ya melarikan diri dari kebenaran firman Tuhan. Lalu apa? Kamu pakai uang itu untuk beri ke bait Allah supaya orang lihat, sedangkan orang tuamu tidak kamu rawat. Ya itu satu teguran Bapak Ibu. Silakan satu orang lagi baca bagian ini dari 1 Timotius 5 ayat 8. Boleh baca? 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Baik sekali, terima kasih. Bagus ya Bapak Ibu Saudara, ada orang kayak gini. Tapi kamu gak tahu bagaimana memelihara sanak keluargamu, kamu tuh lebih buruk dari orang gak kenal Tuhan. Maka mengerti Bapak Ibu Saudara, pernah ada satu kali orang itu mau jadi hamba Tuhan, lalu di tengah-tengah interview itu kita seorang hamba Tuhan yang masuk ini betul-betul cinta Tuhan loh Bu Mercy, anak muda, pinter, bla 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 dan lain sebagainya. Doain ya. Singkat cerita, gimana Bu? Diterima enggak? Dia bilang, enggak. Kenapa? Pak Tong berapa hamba Tuhan tegur dia keras sekali. Karena apa? Ada satu pertanyaan terakhir ya, dia itu hampir diterima. Ditanyanya begini, bagaimana dua orang tuamu yang sudah tua itu terus kalau kamu jadi hamba Tuhan siapa yang merawat mereka? Jawabnya apa saudara? Tuhan memelihara mereka. Terus ditanya lagi, terus kamu untuk ke depan biaya kamu kuliah dan lain-lain sebagainya, boleh tahu nggak itu dari mana? Kamu kan sudah nggak kerja 1 tahun ini ya, ikut stris dan lain sebagainya. Jawabnya apa? Nggak ada Pak Tong. Terus bagaimana? Tuhan akan memberkatinya, Tuhan akan menyiapkannya. Kalau gitu pulang dulu gitu ya. Pulang dan lihatlah Tuhan menyiapkan kami yang belakangnya saya nggak tahu. Jadi mana bisa kita tidak bijaksana seperti itu misalnya. Lalu kita pakai semuanya. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ada yang ekstrim semua buat saya, buat anak saya, buat holiday saya, buat liburan saya, buat semua. Sisa-sisa kasih untuk Tuhan. Lalu yang ekstrim satunya lagi bisa tidak ada bijaksana seperti itu. Maka apa? Beri dalam kelimpahan. Beri di dalam tidak bisa beri apa-apa, beri untuk Tuhan itu indahnya. Jadi pertama, bagaimana memberi dalam kelimpahan? Bukan jumlahnya, tapi pengorbanannya Bapak Ibu Saudara. Bukan jumlahnya. Orang ngasih 1 M tuh gak berasa berkorban kalau dia punya 1 T Bapak Ibu Saudara. Tapi enggak juga ya. Kalau orang pelit berapapun dia kasih tetap susah sih ya. Susah ya, gak bisa ngomong juga. Tapi poinnya adalah orang itu kalau memberi bukan jumlahnya tapi pengorbanannya. Jadi saya bilang sama dia, kasih tahu sama anak Muci. Kalau mau kasih pekerjaan untuk Tuhan, yang benar itu adalah tanya dia makan 1 hari berapa kali? 3 kali lah Ci. Nah sekarang bikin 2 kali sehari. Iya ya, saya tahu dia suka nonton anaknya kan, sama dengan saya gitu ya. Dia nonton 1 bulan berapa kali? Ya 4-5 kali lah, bahkan film-film yang gak perlu. Pokoknya dia tuh rindu suasana 21 itu, dia sangat rindu. Dia perlu setor muka tiap kali ke sana. Oke, bikin 1 bulan sekali, jangan tersinggung yang ada di sini ya, gitu ya. Saya tanya, kamu nonton apa? Nggak seru sih Bu, tapi aku mau datang aja. Waduh, gitu kira-kira ya. Saya bingung ya. Jadi dia sudah nggak berani ngomong lagi dengan saya habis gini. Saudara terus saya tanya, dia sebulan sekali itu dia dengan pacarnya healing, liburan. Nggak berdua sih Bu dengan teman-temannya. Oke, sekarang nggak perlu healing. Ya, mungkin pergi ke kafe uangnya untuk itu. Nah itu baru namanya belajar berkorban. Terus kamu kasih semua uang 3 jutamu, itu lu ngerampok ibu kosmu namanya kalau gitu. Lalu dia gak dapat uang kosmu nunggu. Kamu mempermalukan nama Tuhan. Bukan jumlahnya tapi pengorbanannya. Kedua, bukan apa yang kamu beri, tapi apa yang kamu simpan. Langsung gatel semua kita. Ya, bukan apa yang kamu beri, tapi apa yang kamu simpan. Berapa yang kamu genggam di dalam tanganmu. Itu yang Tuhan lihat. Kenapa? Tuhan berikan satu close story. Dia beri semua nafkahnya. Ketiga, bukan apa yang kamu beri, tapi apa yang kamu simpan. Lalu ketiga, kamu memberi di dalam segala kemurnian.
Itu pemberian yang limpah Bapak Ibu Saudara. Karena nanti di pasal selanjutnya, pasal 14, itu langsung dikomparasi dengan seorang perempuan yang datang pada Tuhan, yang membawa minyak narwastu itu loh Bapak Ibu Saudara. Lalu dia cium kaki Tuhan. Bapak Ibu kalau baca ayat itu ya, kita sering kali itu saya baru ngeh loh Bapak Ibu Saudara. Itu kita cuman berhenti di minyak narwastu. Tapi kita lupa minyak narwastu yang murni. Baru cek di dalam dictionary, ndak ada catatan minyak narwastu yang murni, cuman di bagian itu Bapak Ibu Saudara. Di pasal 14 ya, nanti di rumah baca ya. Alkitab tuh bilang banyak minyak narwastu, baru search cari Bapak Ibu Saudara. Minyak narwastu itu minyak yang langka Bapak Ibu Saudara. Dia murni, dia bukan oplosan campuran. Campuran aja minyak narwastu itu sudah wangi sekali. Tapi kalau diberikan pesan murni itu betul-betul hanya bisa tunggu dari daerah India Utara, lalu pedagang-pedagang itu pergi ke daerah Timur Tengah, jual beli baru bisa dapat minyak narwastu yang murni, yang satu tetes itu bisa membuat 10 kali 20 ruangan itu wanginya luar biasa. Bisa bayangin enggak? Satu tetes. Kenapa harus dipecah? Tambah pening, bau minyak wangi seperti itu. Ngapain? Tapi dia merasa itu botolnya kecil ya, seperti ini. Bapak Ibu tahu tidak ya kalau baca bagian kenapa dia pecahkan. Minyak narwastu itu enggak kaleng-kaleng Bapak Ibu Saudara. Minyak narwastu yang murni, jangan dikorting. Soalnya orang sering bilang hati yang gembira adalah obat. Padahal itu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena enggak semua obat itu manjur Saudara. Ada obat bikin alergi, ada obat bikin mati malah minum obat itu. Tapi Alkitab bilang tuh hati yang gembira itu obat yang manjur. Jangan dikorting ayatnya. Alkitab bilang perempuan ini kasih minyak narwastu yang murni loh. Sesuatu yang murni, pure. Dan kalau saudara tahu sejarahnya, di dalam keluarga yang punya minyak narwastu yang murni, minyak narwastu itu adalah memiliki sejarah emosional karena itu akan diberikan keturunan demi keturunan kepada anak perempuan yang lahir dalam keluarga itu. Dia terima itu dari emaknya kasih ya supaya apa? Anak gadis perempuan itu ketika dia menikah dia bawa minyak wangi yang namanya narwastu itu untuk menunjukkan kemurnian, ketotalitasan seorang perempuan untuk mempelai laki-lakinya. Ini loh keluargaku punya warisan minyak narwastu yang murni. Sekarang dipecahin di kaki Yesus. Gak punya lagi dia. Bisa Bapak Ibu ngerti ya? Dia nanti menikah gak ada lagi warisan yang bisa dia berikan kepada keluarga laki-laki. Bahwa keluargaku itu pure. Saya gadis yang pure suci dengan gambar ini gak ada. Dia letakkan itu di bawah kaki juru selamat. Dan Yesus memberikan penghormatan. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan diingat sepanjang masa. Tapi jangan salah saudara, setiap ada hal yang total dipersembahkan pada Tuhan, iblis akan kerja keras luar biasa. Itu persembahan seperti itu, harusnya kan ilah kasih satu tetes saja udah wangi, kok ngapain lu pecahin. Saudara tahu enggak yang paling berteriak siapa? Yudas kan? Langsung Yudas itu saudara enggak pernah menemukan loh. Yudas itu berdialog dengan Yesus, tanya doktrin, apa enggak tertarik dia. Yesus ngajar apapun enggak tertarik. Badannya ada di gereja, hatinya itu ada di kandang babi saudara. Tapi ada orang yang di kandang babi badannya, hatinya di rumah Bapa. Ngerti cerita ini kan? Anak yang hilang, badannya di kandang babi. Hatinya, aku ingat rumah Bapak, aku ingat rumah Bapak, jangan sombong. Ada orang-orang berdosa najis di sana. Hatinya itu rindu Bapak. Ada orang badannya di gereja, hatinya tidak pernah tertarik sama Tuhan. Kemarin kami baru cerita ini kepada anak-anak sekolah minggu. Anak-anak itu baru tahu, kasihan ya anak yang sulung, kok bisa kasihan? Karena dia ketinggalan ada di luar. Ngerti ya cerita anak sulung. Papanya bilang, masuklah anakku. Dia bilang apa? Aku ini sudah di dalam rumahmu Bapak bertahun-tahun. Aku ini kerja untuk kamu. Tapi aku tidak pernah dapat kambing. Bayangkan saudara. Dia itu hak waris semua. Mentalitas kambing. Ada loh
badannya itu di gereja, nggak pernah menikmati indahnya menjadi disebut Tuhan, kamu itu anakku. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang paling murni yang berteriak siapa? Yudas. Bayangkan saudara, Yudas itu mungkin sudah survei kali ya. Atau memang orang itu kalau otaknya bisnis kayak gitu saudara. Nggak bisa dengar firman tuh, maaf ya. Lama-lama itu dia langsung lemes. Tapi kalau masalah peruangan, oh ya saldo berapa? Total berapa? Itu langsung gegap gempita saudara. Saya ada orang yang demikian ya. Saya tipe orang yang nggak bisa ngitung numbers. Langsung tuh lalit ketahuan kalau dulu itu jebolan A3 saudara ya. Tapi ada orang tuh kalau talk about money, ini kesalahan kalau TV ada di depan ya. Ya, mengganggu hamba Tuhan. Jadi suka lihat rambutnya. Ada orang itu kalau masalah uang, langsung cerah ceria saudara. Energinya itu luar biasa. Hitungnya. Tapi ada orang tuh kalau suruh ngitung-ngitung lihat bon-bon itu langsung gemeter saudara ya. Kayak saya dengan teman saya, ini apa nih cara ngitungnya? Bolak-balik salah terus. Sudah ada tim lain yang ngitung gitu ya. Makanya suami saya bilang, istriku itu pinter menghabiskan uang gitu ya. Tapi agak susah dia menimbun ya. Apa hubungannya ya sama ini ya? Balik lagi ke sini, saudara-saudara kita akan melihat langsung dia bilang, Isa mikir loh ini minyak narwastu itu harganya ya mahal. Berapa mahalnya itu Pak? 300 dinar. Jadi dia itu sudah 300 dinar itu upah orang kerja 1 tahun, sederhananya gitu kan. 1 dinar itu 1 hari, 2 hari. Kalau 300 dinar itu maybe 1 tahun dengan libur 1 tahun. Orang kerja bakti 1 tahun baru bisa dapat minyak itu. Terus kamu pecahin sia-sia. Terus dia langsung bikin hal rohani. Bukankah ini lebih bagus diberikan kepada orang miskin? Rohani ya, rohana ini ya kira-kira ya. Harus kasih kepada orang miskin. Langsung dia ditegur oleh Tuhan. Tidak perlu perempuan itu yang membela diri. Tenang saja kamu. Tuhan yang langsung berhadapan dengan Yudas. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat setiap kali kamu dan saya ingin melayani Tuhan sungguh-sungguh, pasti ada iblis gelisah. Entah bikin kamu itu konflik satu dengan yang lain, entah curiga satu yang lain, apa saja. Saya selalu perhatikan ya, kalau mau KKR regional, kalau mau ada momen-momen besar apapun, bahkan kalau mau melayani depan ini, saya sampai gentar, pasti ada. Makin saudara cinta Tuhan, ingin memberikan Tuhan yang sungguh-sungguh, makin pesan sponsor kayak gini akan menjedah film aslinya. Terus bolak-balik dia mau masuk. Maka saudara, kalau saudara enggak terlalu sungguh-sungguh sama Tuhan, cek hidupmu. Everything's gonna be okay. Sesederhana itu. Enggak ke gereja, tetap gua sehat, baik-baik saja. Kayaknya saudara mesti mencurigai dirimu. Bukannya kita haus penderitaan saudara ya, bukan. Tapi iblis itu selalu bekerja pada waktu pick up-mu murni untuk Tuhan. Minyak itu murni, minyak itu punya sejarah emosi, minyak itu totalitasnya terbaik, spesial khusus. Aduh, kita perlu berdoa, Tuhan yang aku kasih kepada Engkau itu enggak murni Tuhan. Campur baur dengan sampah-sampah hatiku. Yang aku kasih dengan Engkau itu oplosan Tuhan. Oplosan apa saudara? Oplosan cari jasa, oplosan kemalasan, oplosan sisa-sisa. Kalau nanti ya Bu, kalau saya ada waktu saya datang. Nanti ya Bu saya atur ya, abis pulang dari pasar gitu ya. Abis sisa-sisa, kita beribadah juga sisa-sisa, oplosan semua. Kita lakukan segala sesuatu pekerjaan oplosan, gak ada hubungannya dengan Tuhan. Ini hubungannya dengan masa depan. Banyak hal yang tidak murni. Dan hati-hati saudara, setiap orang memberikan terbaik pada Tuhan, pasti ada mentalitas maling, mentalitas pencuri kayak Yudas. Yudas itu kan maling, Yudas itu kan pencuri. Tuhan usir dia keluar, lakukan apa yang kamu mau. Kenapa? Karena dia suka ambil uang bendahara, mentalitas maling. Dulu Bapak Ibu Saudara, saya nggak ngerti ya, seorang hamba Tuhan di tempat kami melayani senior, bagi saya dia terlalu kasar ya. Tapi 15 tahun kemudian saya baru ngerti apa yang dia katakan. Dia hamba Tuhan senior, keras sekali. Saudara, kalau di dalam jemaat yang jumlahnya 700-800, itu lebih complicated daripada jemaat di Buaran.
Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Nanti ada jemaat, wah, ada juga yang kasih 1 M. Nanti mikir, gue udah kasih 1 M, dipakai apa aja untuk gereja. Masa anak saya harus masih ini, itu, dan lain sebagainya. Itu masih ada aja saudara yang kayak gitu. Terus beliau katakan apa? Beliau katakan satu kalimat begini. Cek ya, siapa yang paling banyak berisik, ribut masalah uang adalah orang paling pelit kasih sama Tuhan. Saya dulu gak ngerti saudara. Saya bilang, duh jahat banget sih orang ini ngomong, don't be too judgmental for others. Lu gak, terus saya. Tapi sekarang saya ngerti Pak. Sekarang saya ngerti. Memang lamban ya, pertumbuhan orang itu lamban. Kita mesti respect orang yang lebih senior dari kita. Saya baru ngerti. Di dalam pekerjaan Tuhan waktu kami sendiri harus memegang jemaat itu kami melihat. Ya, orang-orang yang gak berisik itu lebih kasih banyak sama Tuhan. Orang-orang yang berisik itu kasih sama Tuhan. Kemungkinan besar perhitungan. Saya nggak berani, saya masih pakai kemungkinan besar. Tapi beliau katakan pasti paling pelit untuk gereja. Kenapa harus begini? Kenapa begini? Uang Tuhan harus begini. Kita juga bukan berarti kemudian royal nggak ada bijaksana. Tapi terus gini kenapa begini? Cek hatinya. Kemungkinan besar dia nggak akan mau kasih apa-apa untuk Tuhan. Kenapa? Rewel. Berisik. Perhitungan banyak. Dan Tuhan bilang stop, dia kasih sudah habis-habisan untuk Tuhan. Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati kita menjadi orang-orang yang limpah. Dan kita betul-betul mengaminkan, benar Tuhan, gua gak ada habis-habisnya menikmati Engkau sepanjang hidupku. Ada seorang anak kecil umur 5 tahun, bingung duduk di gereja ketika persembahan dijalankan. Satu demi satu orang memberikan uang. Ya, lalu di zaman kasih uang. Lalu dia bingung. Lalu setelah baki uang itu berhenti di depan dia. Dia bilang, boleh turunin. Orang itu turunin bakinya ke bawah. Apa yang dilakukan anak ini? Anak ini masih 5 tahun, 5 mau 6 tahun dia bingung. Terus dia naik di atas baki itu ya. Yang dimasukkan uang. Terus dia bisa bilang, masuk situ pendetanya bilang, anak kecil kok itu uang Tuhan jangan diinjak-injak. Ayo jangan diinjak bakinya miring. Terus dia jawab apa? Pak pendeta aku gak punya uang. Tapi boleh gak kalau aku kasih semua-muanya dari atas sampai bawah untuk Tuhan. Boleh gak? Oh, semua langsung, oh itu maksudnya. Boleh gak? Orang itu adalah Robert Moffat. Saudara boleh search. Ketika dia memberi dirinya masuk di dalam persembahan itu. Pada waktu berapa puluh tahun kemudian dia adalah seorang penginjil yang luar biasa. Keahliannya adalah apa? Tukang kebun. Dan dia adalah tukang kebun penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mencari, kamu siapa? Kamu Kain atau Habel di hadapanku. Bukan masalah apa yang kamu beri. Tapi kamu udah beres belum sama saya di hadapan Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa supaya hidup kita, keluarga kita masih boleh diberi kesempatan untuk memberikan kepada Tuhan di dalam kelimpahan. Karena Tuhan tidak pernah membutuhkan kita. Itu memberikan kita kerinduan dan kegentaran. Kita tenang teduh di hadapan Tuhan. Dan dengan hormat bolehkah saya memohon hamba Tuhan, Bapak Penginjil Victor, bolehkah menutup firman Tuhan dengan doa dan mendoakan jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Tuhan. Tetapi kami menyadari diri kami menyadari kami terlalu terfokus pada diri kami. Ya Tuhan. Kami terlalu tamak dan menahan berkat-berkat Tuhan bercurah kepada kami. Tuhan sadarilah kami bahwa semua yang kami miliki adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami
berasal daripadamu. Ya Tuhan, Biarlah Tuhan di seluruh jemaat kami yang diberkati di depan, di untuk tengah Tuhan mempersembahkan sampai semua belakang. yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami kembalikan kepada Tuhan, termasuk diri kami ya Tuhan. Biarlah kami tidak menahan-nahan satupun, karena kami percaya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, Tuhan bisa ambil dalam sekejap, dan Ya kami Tuhan. bisa kehilangan semuanya itu. Tuhan, Selagi kami diberikan kesempatan oleh Tuhan, bila kami berikan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau iman kami masih terlalu kecil. Ya Kami Tuhan. belum bisa mampu seperti seorang janda yang memberikan semuanya untuk Ya Tuhan. Tuhan. Tetapi Tuhan tolong kami untuk kami dari hari ke hari belajar Tuhan. memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Pegang nama tangan Tuhan kami kami, Yesus ya Kristus Tuhan. kami berdoa. Amin. Amin.